Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Aban bin Salih dari Umar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tiada yang ditelan manusia yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dua macam. Yang pertama, menelan atau menahan amarah dengan kesabaran, dan menelan musibah dengan kesabaran juga. Dan tidak ada tetesan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dua tetesan. Yang pertama, tetesan darah di dalam memperjuangkan agama Allah, dan tetesan air mata di malam yang gelap sambil sujud. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada langkah yang disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dua langkah. Yang pertama, langkah menuju sembahyang fardu, dan langkah untuk bersilaturahmi. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Nabi Sulaiman alaihissalam kematian putranya, maka ia sangat berduka cita. Maka didatangi oleh dua malaikat yang datang kepadanya seolah-olah ada perkara. Lalu yang satu berkata, saya menanam benih belum dapat saya ketam. Tiba-tiba datang orang ini dan dicabut. Lalu ditanya yang kedua, bagaimanakah engkau? Jawabnya, saya berjalan menuju ke jalan raya, maka semua tanaman yang di jalan saya pindah ke kanan dan ke kiri jalan. Tiba-tiba terkena pada tanaman orang ini tepat di tengah jalan, maka saya buang. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, mengapa engkau menanam di tengah jalan? Apakah engkau tidak mengerti bahwa orang-orang atau manusia-manusia membutuhkan jalan ini? Maka langsung malaikat itu berkata, mengapakah engkau sangat berduka terhadap putramu? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa mati itu jalan menuju ke akhirat? Maka ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam bertobat dan tidak ingat lagi kepada putranya yang meninggal itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika diberitahu bahwa putranya telah meninggal dunia sedang ia dalam bepergian, maka ia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ia berkata, aurat yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan beban yang telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku. Kemudian ia turun dari kendaraan dan sembahyang 2 rakaat, lalu berkata, kami telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang artinya pergunakanlah sebaik-baik kesabaran dan sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastarji ahadukum fi shis'i na'lihi idzan qata'a fa innaha minal masaib. Hendaklah seorang itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un jika putus tali sandalnya, karena itu termasuk sebagian dari musibah.
Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ummi Salamah radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man usiba bi musibatin faqal kama amarallahu ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa aqibni khairan minha Allahumma ajurni fi musibati wa aqibni khairan minha fa'alallahu dzalika bih." Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha lamma tuwfiya Abu Salamah qultuhu summa qultu wa man li mislu Abi Salamah fa'aqabahallahu ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fatazawwajaha. Siapa yang ditimpa musibah lalu ia membaca apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami hamba dan milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala bagiku dalam musibah ini dan berilah ganti yang lebih baik bagiku. Maka Allah akan memberikan kepadanya. Ummi Salamah berkata, maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, saya membaca doa itu, tetapi teringat siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah. Tiba-tiba Allah menggantikannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengawininya. Salih bin Muhammad meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, memukul paha ketika ada musibah itu dapat menggugurkan pahala, dan sabar itu pada pukulan pertama, dan besarnya pahala menurut besarnya musibah. Dan siapa yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesudahnya musibah itu, maka Allah akan memperbaharui pahalanya sebagaimana pada saat terjadinya musibah itu. Abu Laits As-Samarkandi berkata, seharusnya seorang yang berakal memikirkan pahala musibah kelak jika diterimanya pada hari kiamat, yang mana ketika itu ingin andaikan semua keluarga dan kerabatnya mati sebelumnya supaya mendapat pahala ya musibah yang telah dijanjikan Allah kepada tiap orang yang sabar, yaitu yang tersebut dalam ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya kami akan menguji kamu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta dan kematian dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira pada mereka yang sabar, ialah mereka yang bila ditimpa musibah langsung berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah hamba dan milik Allah dan kepadanya akan kembali. Mereka yang sabar mendapat selawat, taufik dan ampunan dari Tuhan dan rahmat, dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin.